Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Apa kabar Bu Kendari? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah, sehat-sehat selalu. Perkenalkan, nama saya Apriani, program dari manajemen. Pada hari ini saya ingin menayangkan hasil presentasi saya yang telah saya buat. Dikarenakan sekarang masih masa pandemi, jadi presentasi saya hanya bisa live video ini saja, belum bisa presentasi di depan teman-teman semua dan di depan Bu Kondari. Tema yang saya bawa dalam presentasi ini adalah Bahasa Indonesia dalam Pembangunan Bangsa. Nah, bahasa itu sendiri mempunyai fungsi-fungsi tertentu yang digunakan berdasarkan kebutuhan seseorang. Oleh karena itu, dengan menggunakan bahasa, seseorang dapat mengekspresikan dirinya sehingga fungsi bahasa sangat beragam. Bahasa itu juga sebagai alat berkomunikasi. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bahasa berperan sangat penting. Oleh karena itu, bahasa merupakan simbol yang dihasilkan oleh alat ucap yang biasanya digunakan oleh sesama masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, hampir semua aktivitas masyarakat menggunakan bahasa, baik lisan ataupun tulisan. Dengan dicetuskannya bahasa Melayu Riau sebagai dasar bahasa Indonesia pada Sumpah Pemuda 28 Oktober lalu, perkembangan bahasa Indonesia terus meningkat. Bahasa Indonesia juga semakin berkembang dan beradaptasi. Di sisi lain, bahasa daerah pun tetap memiliki peran penting. Nah, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia itu apa sih? Mari kita bahas. Bahasa Indonesia dengan sangat berperan penting dalam pembangunan bangsa karena bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi kenegaraan yang berperan penting dalam memajukan pembangunan masyarakat di berbagai aspek kehidupan. Fungsi bahasa yang utama adalah sebagai alat untuk berkomunikasi di dalam kehidupan manusia yang bermasyarakat. Untuk berkomunikasi sebenarnya dapat juga digunakan cara atau alat, misalnya tanda-tanda, gambar, atau isyarat. Bahasa Indonesia yang berkedudukan sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara di Indonesia memiliki fungsi, yaitu 1. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional dan bahasa Indonesia itu bisa melambangkan kebanggaan nasional, lambang identitas nasional, alat pemersatu berbagai masyarakat yang berbeda-beda, latar belakang sosial, budaya, dan bahasanya, dan sebagai alat perhubungan antar budaya dan antar daerah. Dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai berikut. Bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar resmi di lembaga-lembaga pendidikan, bahasa resmi di dalam perhubungan pada tingkat nasional. Bahasa Indonesia juga memiliki peran penting loh dalam pembangunan bangsa ini. Fungsi bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa terdapat dalam pernyataan sikap bertanah air satu, tanah air Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, hal ini merupakan perwujudan politik bangsa Indonesia yang menempatkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan atau bahasa nasional. Bahasa Indonesia telah menyatukan berbagai lapisan masyarakat ke dalam satu kesatuan bangsa Indonesia. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara telah menempatkan bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan teknologi dan seni atau IPTEK. Bahasa Indonesia memiliki dua sifat utama yang sangat menguntungkan. Apakah dua sifat utama yang menguntungkan itu? 1. Bentuk yang sederhana sehingga mudah dipelajari. 2. Kelenturan atau fleksibel untuk dikembangkan. Hal ini didukung oleh latar belakang sejarah kebahasaan yang kuat. Bahasa Indonesia dan juga bahasa daerah memiliki peran penting loh dalam memajukan bangsa ini. Dalam berbagai aspek kehidupan, peran bahasa Indonesia dan bahasa daerah semakin penting karena penyelenggaraan otonomi daerah yang dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Bahasa Indonesia itu sudah tidak diragukan lagi untuk kemampuan menjadi bahasa iptek modern. Pengembangan iptek bahasa ragam itu harus hemat cermat karena menghendaki respon yang pasti dari pendengar dan pembacanya. Upaya pengembangan konsep iptek modern dalam bahasa Indonesia yang hanya mungkin dapat dilakukan dengan baik apabila istilah-istilah yang biasa digunakan dalam bidang iptek itu sudah
ada padanannya dalam bahasa Indonesia itu sendiri. Dari uraian di atas, dapat disenaraikan karakteristik bahasa Indonesia ragam iptek sebagai berikut. 1. Kelugasan dan kecermatan yang menghindari segala macam kesamaan dan ketaksaan atau ambigu. Kedua, keobjektifan yang terdapat mungkin tidak menunjukkan selera perseorangan atau personal. Ketiga, pembedaan dengan teliti nama, ciri, atau kategori yang mengacu ke objek penelitian atau telaahnya akan tercapai kecermatan dan ketertiban bernalar. Keempat, penjauhan emosi agar tidak mencampurkan perasaan sentimen dalam tafsirannya. Kelima, kecenderungan membakukan makna kata dan ungkapannya. Esensialitas bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa. Pembangunan itu bisa diartikan sebagai suatu proses perubahan atau pencapaian pengetahuan dan keterampilan baru. Wawasan kesadaran bahwa kepercayaan diri itu menunjukkan ke arah yang lebih baik dalam suatu lingkungan masyarakat tertentu. Dari pengertian pembangunan ini, tentu saja bahasa Indonesia mencakup semua konsep pembangunan bahasa tersebut. Peran bahasa Indonesia yang sangat tak ternilai harganya dalam pembangunan bangsa menjadikan negara ini ada dengan negara ini tetap bertahan bahkan mengalami kemajuan. Marilah kita tengok proses tertatinya bangsa kita meraih kemerdekaan dan belenggu penjajah. Melalui peristiwa bersejarah yang disebut Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928, dikatakan bahwa bahasa Indonesia menjadi bahasa persatuan dalam ikrarnya yang ketiga. Benar adanya, karena dalam proses pencapaian kemerdekaan, didukung dengan seluruh kekuatan, seluruh kepercayaan diri bangsa Indonesia disatukan dalam bahasa Indonesia sebagai bahasa nasionalis. Seluruh bangsa Indonesia kala itu yang sedang mencari jati dirinya saling bekerja sama, kemerdekaan melalui bahasa Indonesia, yaitu bahasa Indonesia dalam konteks ini, bahasa Indonesia sudah dapat dikatakan sebagai bahasa pembangunan bangsa Indonesia ini sendiri. Jadi bangsa Indonesia yang dibentuk melalui rasa keinginan untuk bersatu atau subjektif dan kesamaan historis. Untuk berjalannya juga karena fungsi bahasa Indonesia ini emang sudah memiliki fungsi yang tidak diragukan lagi dalam menggunakan bahasa Indonesia ini di negara kita sendiri. Dari materi yang dari awal saya sampaikan sampai akhir tadi, dapat saya simpulkan bahwanya bahasa Indonesia itu merupakan bahasa penting untuk negeri ini dan menjadi salah satu pokok untuk pembangunan bangsa. Tanpa bahasa Indonesia, mustahil jalannya kehidupan negara ini dapat berjalan dengan baik. Kenapa? Karena mulai dari peristiwa sejarah dalam prosesi perebutan kemerdekaan dari kaum penjajah, hubungan komunikasi antar berbagai masyarakat Indonesia di tanah air ini, penyumbangan aspirasi kepada pemerintah melalui bahasa Indonesia, hingga pembangunan iptek bahasa Indonesia melalui teknologi modern dan canggih. Untuk itulah, mencintai bahasa Indonesia itu sudah menjadi kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia untuk sepatutnya mencintai bahasa Indonesia itu dengan sepenuh hati, menggunakan bahasa Indonesia yang baik yang benar. Kita boleh menggunakan bahasa gaul, tapi lebih baiknya kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dan menempatkan bahasa Indonesia itu di sisi yang lebih bagus atau lebih di ininya sendiri kita harus menguatkan diri dan menyadarkan diri bahwa kita sebagai warga Indonesia itu sangat penting mempelajari bahasa Indonesia demi kesatuan keutuhan bangsa ini sendiri. Jadi pengembangan bahasa Indonesia juga sangat diperlukan dalam menghadapi tantangan zaman. Nah, sekian dari saya materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf untuk Ibu dosenku, Ibu Kundari. Tolong untuk dikoreksi karena yang saya sampaikan tidak luput dari kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di presentasi berikutnya.